semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa mengadakan acara jagung, ya jagungan bersama para pemuda-pemudi, pemuda pelopor, ya Jawa Timur. Jadi acara ini acara rutinan yang akan diadakan oleh Forum Pemuda Pelopor Jawa Timur. Pada sore hari ini akan ada dua pemateri hebat yang akan mengisi bincang sore pada sore hari ini. Yang pertama akan ada Mas Muji Pranoto, dan yang kedua akan diisi oleh Mbak Benin. Mas Muji Pranoto adalah juara 1 nasional bidang agama sosial dan budaya pada tahun 2018. Beliau lahir di Blitar 17 Maret 1993. Beralamat di Karangsono, Kanigoro, Blitar. Pekerjaan beliau adalah direktur dari AA Tour and Travel, kemudian kepala unit pariwisata Bumdes Karangsono, direktur for Katulistiwa. Pendidikan yang ditempuh saat ini adalah mahasiswa Prodi Sosiologi Universitas Negeri Blitar. Organisasi yang diikuti, beliau adalah Ketua Forum Pemuda Pelopor Jawa Timur, kemudian pendiri Yayasan Payung Hati, pendiri Yayasan Garda Muda Desa, perintis Forum Pok Darwis Kabupaten Blitar, dan organisasi-organisasi lain yang diikuti oleh Mas Muji Pranoto. Kemudian, untuk yang sesi kedua akan diisi oleh Mbak Banin. Mbak Banin kelahiran Tuban 2 Desember 1991. Beliau dengan pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa Inggris UNESA tahun 2010-2014. Pengalaman organisasi beliau cukup banyak sekali. Saya mengambil beberapa, misalnya di OSIS di MA Negeri Rengget, kemudian reporter majalah Aksis, pengurus IPPNU anak cabang Renggo. Prestasi dari Mbak Banin sangat luar biasa sekali, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Beberapa prestasi beliau, juara 2 Lomba Cerpen tingkat nasional ITB 2014, juara 1 Wirausaha Handicraft se-Kabupaten Bojonegoro 2018, finalis Pasangan Muda Inspiratif Nasional oleh Kementerian Pemuda 2019. Dan beliau adalah Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan Penghargaan Provinsi 2020. Sebelum kita mulai kegiatan sore hari ini, ada ketentuan umum dalam sesi jaringan. Yang pertama, pastikan gawai dan piranti yang Bapak Ibu rekan-rekan gunakan dalam kondisi yang terisi penuh. Kemudian Bapak Ibu rekan-rekan dapat menggunakan alat penyuara telinga atau earphone agar dapat terdengar dalam menyampaikan jelas saat ada tanggapan, tinjauan, atau pertanyaan. Dimohon Bapak Ibu rekan-rekan menggunakan nada sunyi atau mute selama sesi berlangsung untuk menjaga kelancaran narasumber dalam menyampaikan materi. Mode sunyi dapat dinonaktifkan saat Bapak Ibu atau rekan-rekan hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan pada waktu yang disediakan. Bapak Ibu rekan-rekan dapat dimohon mengaktifkan video saat berlangsungnya sesi dan foto bersama. Apabila Bapak Ibu rekan-rekan hendak melakukan aktivitas lain seperti makan, minum, dimohon untuk mengaktifkan video agar tidak mengganggu jalannya forum. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang menggunakan gawai telepon pintar dapat mengatur visual dengan menggunakan mode landscape. Apabila Bapak Ibu rekan-rekan memiliki pertanyaan, dapat dituliskan pada kolom percakapan. Oke, untuk mempersingkat waktu, sesi yang pertama akan diisi oleh Mas Muji Pranoto. Untuk Mas Muji Pranoto, saya kasih waktunya 20 menit, masing-masing pemateri 20 menit. Kami persilakan Mas Muji Pranoto. Silakan Mas Pranoto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat sore. Selamat sore, semangat untuk semua kaum muda yang ada di Jawa Timur, khususnya pemuda-pemuda pelopor Jawa Timur, dan umumnya untuk calon-calon pemuda pelopor Jawa Timur yang akan ikut serta dalam pembangunan Jawa Timur. Ya, terima kasih Mbak Elvira selaku host atau moderator pada sore hari ini. Sekaligus ada rekan saya Mbak Salis yang sangat luar biasa. Halo. Ya, terima kasih. Ya, Mbak Salis yang sangat luar biasa yang menemani juga pemateri di sore hari ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Elvira. Di sini saya akan menyampaikan peran
penting pemudaan, serta sedikit tentang pariwisata nantinya juga. Jadi 2020 sampai 2030 adalah di era bonus demografi, yang di mana di era bonus demografi ini pemuda itu lebih banyak daripada dewasa, lansia, anak-anak. Jadi remaja itu atau pemuda itu yang berkisar di umur 17 sampai umur 30 itu sangat banyak, lebih dari 50%, bahkan 60%. Nah, bagaimana kita akan langkah kita mengambil peran-peran pemuda untuk membangun suatu daerahnya, suatu desanya. Kalau tidak pemuda, siapa lagi? Seperti itu. Jadi pemuda harus ikut serta dalam pembangunan yang ada di daerahnya masing-masing. Entah itu dari sektor manapun, bisa dari sektor pariwisata, sektor sosial, sektor agama, sektor pangan. Jadi pemuda pelopor ini adalah suatu pemuda yang kompleks yang saya bisa amati. Karena apa? Di dalam pemuda pelopor ini ada beberapa bidang, yang ada bidang agama, sosial, budaya, pangan, pendidikan, dan sebagainya. Karya-karya teman-teman yang sangat luar biasa, dan di mana saya memberikan semangat terhadap pemuda-pemuda yang belum ikut serta dalam pemuda pelopor, yang di mana ayo pemuda-pemuda yang ada di Jawa Timur ikut serta dalam pemilihan yang diselenggarakan oleh kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Nanti bagaimana keikutsertaan teman-teman ini akan mengisi atau mewarnai pemuda pelopor yang ada di Jawa Timur. Dan ini sedikit saya bercerita, saya adalah Muji Pranoto, pemuda pelopor nasional 2018, yang dimana saya kegiatan sehari-hari adalah anak desa, yang saya hanya mengabdi untuk masyarakat, khususnya di desa saya, umumnya yang ada di Kabupaten Blitar, yaitu di bidang sosial, kepemudaan, pemberdayaan masyarakat, di bidang ekonomi kreatif, sama dengan Kak Salis, materi nanti, saya juga di ekonomi kreatif di bidang membantu teman-teman penggiat UMKM dan yang lain-lain. Serta saya signifikan untuk di pariwisata. Mulanya saya ini merasa gundah atau merasa miris melihat desa saya yang dimana harga-harga serta kegiatan ekonomi kreatif yang ada di desa itu kurang jalan. Yang dimana harga agro, yang di saya itu ada agro, yaitu ada belimbing dan jambu, yang dimana itu harganya itu sangat murah, yang dimana saya harus memikirkan hal itu. Siapa lagi kalau bukan pemuda? Saya mengajak teman-teman muda, ayo kita membangun desa kita membangun bagaimana desa kita, harga-harga agro kita itu meningkat. Nah, disitulah saya mendirikan suatu kelompok yang di situ membuat desa wisata. Jadi ada penggiat pariwisata di dalamnya. Dan alhamdulillah sejak 2015, 2017, 18, 19 ini goalnya. Kita mencapai suatu kepuncakan kesuksesan di bidang pariwisata desa. Banyak kunjungan untuk kami, edukasi untuk kami, taraf perekonomian masyarakat yang dulunya itu nuwun sewu, janda-janda atau orang yang SDM merendah, mereka hanya punya produk sambal pecel yang belum memiliki izin, kita bantu, dan alhamdulillah itu bisa kita kasihkan di outlet atau showroom oleh-oleh kita. Jadi alhamdulillah itu terus perekonomian terus, dan sekarang ini yang dulu saya 2013 itu data kami UMKM hanya ada 5, sekarang berkembang menjadi 40 UMKM yang ada di desa dengan berbagai produk masing-masing, mulai batik, ekraf maupun produksi makanan ringan seperti itu. Jadi suatu pengabdian masyarakat yang siapa lagi lah, intinya pemuda ayo, siapa yang akan membangun daerah kalian, khususnya yang di desa, umumnya yang di kabupaten atau kota kalian, kalau bukan pemuda. Nah, disitulah saya mengajak pemuda-pemuda Jawa Timur, ayo lebih berkreatif dan peduli. Jangan pemuda-pemuda itu diam, asik dengan pekerjaannya. Mohon maaf, saya sudah bekerja perumpamaan ada suatu pemuda yang dia sudah bekerja di perusahaan yang besar. Mereka asik, ya sudah, dia asik dengan pekerjaannya, dengan gajiannya dia, tapi tidak serta-merta ikut dalam pembangunan yang ada di desa atau di daerahnya. Nah, itu yang disayangkan. Karena apa? Dispora Provinsi Jawa Timur itu sangat luar biasa mendukung kepemudaan, terutama itu di bidang pemudaan, yaitu Bu Susi itu sangat luar biasa mensupport
pengembangan pemuda ya, mohon maaf, beliau sangat mensupport teman-teman yang ada di daerah. Jadi tidak usah takut. Kalau nanti dinas-dinas kalian tidak bisa memfasilitasi, nanti kami bantu untuk ke provinsi, bagaimana karya-karya teman-teman pemuda ini akan kita bantu akomodir. Ada teman-teman pemuda pelopor itu kompleks, jadi nanti kami saling bisa membantu, seperti itu, teman-teman. Jadi saya berharap dengan apa saya dan teman-teman saya yang kami lakukan untuk pembangunan desa, tentang pemberdayaan yang ada di daerah kita masing-masing ini, bagaimana itu diturukan oleh pemuda-pemuda yang ada di desa, khususnya di Jawa Timur, seperti itu. Jadi ada beberapa bidang yang saya sampaikan tadi. Nanti kalau teman-teman pemuda, maaf sahabat yang live di YouTube, Facebook, maupun yang langsung mengikuti Zoom meeting ini atau webinar ini, nanti ayo kita sharing. Kalau ada kendala-kendala, kita welcome, dinas provinsi juga welcome, kami di forum juga welcome. Nanti kita akan membantu panjenengan semua. Dan saya berperan bonus demografi ini kita harus tampil. Karena apa? Pemuda adalah garda terdepan pembangunan yang ada di Jawa Timur. Seperti itu. Mohon moderator, sudah cukup waktunya atau ada tambahan lagi? Masih ada 10 menit, Kak. Ya. Silakan untuk Mas Pranoto melanjutkan. Siap. Ya. Di sini saya bercerita tentang pembangunan pariwisata yang ada di Kabupaten Blitar, yang dimana peran penting pemuda yang ada di Kabupaten Blitar tentang di dunia pariwisata. Karena impact atau bonus dari pariwisata itu sangat luar biasa, yang dimana Kabupaten Blitar dulu itu pariwisatanya hanya beberapa destinasi. Saya mengajak teman-teman muda untuk ayo menghidupkan destinasi wisata atau desa wisata. Dan alhamdulillah dampaknya sangat luar biasa, yang dimana tarif ekonomi masyarakat itu sangat meningkat. Entah itu di bidang oleh-oleh UMKM, masyarakat sekitar mendapatkan perekonomian parkir, setelah itu juga warga-warga yang biasa titip di pusat oleh-oleh itu kita fasilitasi, kita bantu. Dan kami juga rekanan dengan UMKM Kabupaten Blitar yang bagaimana selalu dalam 1 bulan sekali kita mengadakan monitoring, atau dalam 1 tahun itu bisa 3 sampai 5 kali pelatihan. Tapi tidak hanya pelatihan aja, kalau khusus di Kabupaten Blitar itu juga sampai pembantu untuk perizinan serta pengurusan PRT dan lain-lain seperti itu. Di Blitar saya perkenalkan wisata, yaitu banyak wisata, yaitu wisata buatan, wisata sejarah, dan wisata alam. Yang sangat menarik di Blitar itu ada makam Bung Karno, yang dimana beliau adalah Presiden RI pertama. Setelah itu ada dermaganya Raden Wijaya, yaitu Raja pertama Majapahit, yaitu ada di Candi Simping. Candi terbesar atau pelataran terbesar yang ada di Jawa Timur ada di Candi Penataran, juga ada yang ada di Blitar. Sekaligus ada tambahan lagi, ada wisata Kampung Coklat, yang dimana di sana ada manajernya itu juga pemuda, yaitu Mas Asin. Mas Asin itu sudah sangat terkenal di Jawa Timur. Beliau itu ketuanya Purna Cakra Muda Indonesia di Provinsi Jawa Timur. Jadi yang di sini tuh yang berperan semua pemuda-pemuda, khusus untuk yang ada di Kabupaten Blitar. Jadi kami selain dari pariwisata juga ada kegiatan sosial. Kegiatan sosial yaitu adalah Timbang Ngemis Blitar. Setelah itu ngamen untuk dana sosial dan sebagainya. Semua yang menginisiasi semua pemuda. Tidak ada orang tua, semua pemuda membangun masyarakat yang tidak punya. Setelah itu kita ada kontak person untuk tim peduli kasih yang ada di Blitar, itu semua juga pemuda. Jadi pada waktu ada musibah orang tidak punya, itu kami dikasih data, kita membantu pemerintah untuk membantu yang kekusahan. Itu yang di bidang sosial. Tadi pariwisata, sekarang ada di sosial. Ada lagi, yaitu sahabat kami, sahabat menanam, yang diinisiasi oleh Mas Dolis, dia di bidang sumber daya alam. Kegiatannya sangat luar biasa, karena apa? Kegiatannya menanam. Beliau sering menanam di daerah pegunungan, yang Blitar itu dulu hutannya lebat, sekarang itu gundul karena tebu, karena perkebunan tebu. Jadi mengakibatkan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar itu banjir. Nah, teman-teman pemuda menginisiasi membuat suatu gebrakan, yaitu
kegiatan Caping Gunung itu ya menanam. Beliau menanam yang ada di pegunungan biar apa pelestarian pohon ini tetap terjaga. Setelah itu air juga tidak harus bisa diserap oleh akarnya tumbuhan itu, jadi tidak harus ke bawah. Jadi kegiatan teman-teman yang ada di Blitar itu mayoritas semua pemuda, dan mohon doanya untuk tahun ini kita proses untuk Kabupaten Layak Pemuda. Mohon izin ada Bu Suswati, mohon untuk bimbingannya. Semoga tahun depan kita bisa menjadi Kabupaten Layak Pemuda. Dan kegiatan kami sangat luar biasa, komunikasi antar pemuda untuk pembangunan sangat luar biasa. Semoga di kabupaten lain, pemuda-pemuda yang ada di kabupaten lain bisa meniru contoh teman-teman dari lini sektor yang ada di Kabupaten Blitar ini bisa diadopsi oleh kabupaten yang lain. Saya berpesan teman-teman kabupaten yang lain, banggalah jadi pemuda untuk membangun desamu atau daerahmu daripada kamu diam hanya melihat dan berkomentar. Jadi saya ingin teman-teman ayo tunjukkan keeksistensi kalian, ayo tunjukkan kalian itu bisa, dan kalau memang kriteria dalam pemuda pelopor tadi itu ada di kalian semua, sahabat yang melihat di live Facebook atau YouTube, langsung aja nanti bisa kontak di Narahubung, nanti bisa menghubungi kami bantu. Tidak usah bingung, Mas, tidak usah takut, sungkan bertanya, Mas, bagaimana sih menjadi calon pemuda pelopor itu? Syaratnya sangat mudah, tadi sudah saya sampaikan, dan nanti kalau ada kesulitan di dinas kalian masing-masing, kami akan menjembatani, dan kami juga terus koordinasi dengan Dispora yang dinaungi oleh Bunda Susi, seperti itu. Terima kasih, Mbak Elvira. Oke. Terima kasih Mas Pranoto untuk sama-sama. Yang pada sore hari ini adalah pada Timur, ya Mas Pranoto. Mohon maaf untuk materi berikutnya bukan Mbak Salis masih hari minggu depan. Oke, terima kasih. Dengar? Suaranya tidak bisa. Suaranya tidak ada, kemeresek. Halo, mohon maaf. Tiba-tiba menghilang. Terima kasih untuk Mas Pranoto untuk materinya. Mohon maaf tadi untuk materi berikutnya adalah Mbak Banin, ya. Oke, terima kasih. 5 menit materi dari Mas Pranoto sangat memotivasi untuk kita semua, ya, untuk adik-adik juga yang akan daftar. Silakan bergabung di forum kami, Forum Pemuda Pelopor Jawa Timur. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Banin. Mbak Banin, untuk Mbak Banin kami kasih kesempatan 20 menit. Terima kasih. Ya, halo, terima kasih. Mbak Banin. Sudah dengar suaranya Mbak Elvira? Sudah. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bunda Susi yang sudah berkenan hadir di meeting kali ini juga. Terima kasih saya sampaikan untuk teman-teman dari Forum Pemuda Pelopor Jatim yang sudah memfasilitasi acara ini. Pada sore hari ini saya bisa share screen, Mbak Elvira. Saya share screen aja ya. Bisa di-share screen. Oke. Kali ini saya akan memberikan
serba-serbi tentang pemuda pelopor. Barangkali ini berguna untuk adik-adik atau teman-teman semua yang sekarang sedang nonton di live Facebook ataupun di YouTube. Jadi banyak sekali kemarin yang bertanya tentang gimana sih Kak jadi pemuda pelopor? Pemuda pelopor itu yang seperti apa sih? Nah, ternyata banyak sekali anak-anak muda di luar sana yang mereka semua itu memiliki apa ya istilahnya, sangat memiliki potensi untuk menjadi pemuda pelopor, tetapi tidak tahu jalannya dan tidak tahu bagaimana memulainya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang serba-serbi pemuda pelopor. Eee, Perkenalkan dulu, nama saya yaitu Banin, bisa dipanggil Banin SN. Saya pernah juara 3 UKM berprestasi sejatim, juara 2 wirausaha muda tingkat nasional, juara 2 lomba vlog sejatim, finalis pasangan inspiratif, juara 2 lomba penulisan novel, penerima hibah Kementerian Ekonomi Kreatif, dan juga pemuda pelopor bidang pendidikan. Terus sekarang pertanyaan yang sangat sering muncul adalah apa itu pemuda pelopor dan bagaimana caranya untuk menjadi pemuda pelopor. Apa itu pemuda pelopor? Pada dasarnya teman-teman, adik-adik sekalian, pemuda pelopor yang dinamakan pelopor itu adalah perintis. Bisa juga penggagas, penggerak, pionir, penemu. Jadi misalnya nih, kalian ini merupakan penggagas suatu kegiatan di daerah kalian. Nah, kalian bisa dikatakan sebagai pemuda pelopor. Jangan merasa minder, Kak, apakah saya itu sudah bisa dikatakan sebagai pemuda pelopor? Rata-rata anak-anak, pemuda-pemuda yang mereka memiliki potensi, tapi mereka itu ternyata minder. Apakah yang sudah mereka lakukan, apakah yang sudah mereka gerakan, itu bisa dikatakan sebagai pemuda pelopor. Terus bagaimana caranya? Bagaimana bisa sih menjadi pemuda pelopor? Biasanya untuk pertama kali ya, misalnya kalian memiliki semangat, adik-adik di sini memiliki semangat juang yang tinggi. Aku pengen membuat perubahan di dunia. Aku pengen berkiprah. Aku pengen memberikan manfaat. Tapi bagaimana caranya? Nah, rata-rata adik-adik, menurut pengalaman kami yang sudah senior dari segi usia ya, senior ini, cara pertama untuk menjadi seorang pelopor adalah melihat ke sekeliling. Setelah melihat ke sekeliling, temukan masalah, lalu ciptakan solusinya. Seperti contohnya Mas Muji tadi, Mas Muji itu kan melihat ke sekeliling di mana di sana ada masalah di lingkungannya. Ada masalah di lingkungannya, mungkin kalian yang apa istilahnya punya punya lingkungan di mana di lingkungan tersebut ternyata ada kasus masalah kelaparan. Atau mungkin ada masalah di mana harga panen di daerah kalian, panen untuk beberapa sumber pertanian itu ternyata harganya anjlok. Nah, di sana kalian mencoba menemukan solusinya. Nah, disitulah nanti akan muncul sebuah gerakan atau sebuah inovasi. Nah, itu bisa menjadi bibit pertama kalian untuk menjadi seorang pemuda pelopor. Terus sekarang, ini ini untuk motivasi kalian ya. Mengapa sih harus menjadi pemuda pelopor? Mengapa kita itu harus menjadi pelopor, pemuda pelopor? Salah satu alasannya, salah satu yang mungkin bisa membuat kalian termotivasi adalah sebagai warisan diri sendiri. Jadi teman-teman, kita itu hidup di dunia ini paling lama berapa tahun sih? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Nah, dengan hidup seperti itu, kalau kita mau memberikan manfaat, kita cuma memiliki waktu sangat sebentar. Mungkin dari usia 25 sampai berapa puluh tahun. Setelah itu, mungkin kegiatan kita mungkin sudah habis karena faktor usia, faktor macam-macam. Tapi ketika kita memiliki gerakan, kita memiliki sesuatu, kita memiliki rintisan, maka kita akan memiliki warisan. Warisan dalam bentuk kebaikan, warisan dalam bentuk kebermanfaatan, dan bonusnya lagi, kebermanfaatan tersebut itu sifatnya long lasting. Katakanlah usia kalian misalnya 60 tahun, tetapi kalian memiliki gerakan, misalnya Mas Muji tadi. Ternyata gerakannya Mas Muji itu bisa menghasilkan peningkatan ekonomi di daerah Mas Muji. Dari situ apa itu desa Mas Muji menjadi sangat sangat maju, kemudian wilayahnya di Blitar itu semakin pemudanya atau juga orang-orang di sana itu ekonominya semakin meningkat. Nah, ini manfaatnya, manfaat yang dihasilkan dari Mas Muji, dari menjadi pemuda pelopor itu bisa sampai melebihi usianya Mas Muji sendiri. Seperti itu. Jadi, kebermanfaatan yang bisa kita berikan sebagai seorang pemuda pelopor itu bisa lebih lama daripada usia kita. Syukur-syukur itu bisa dihitung menjadi amal jariah oleh Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, kapan waktu yang tepat untuk kita bergerak untuk menjadi pemuda pelopor? Jawabannya adalah kalau bisa kemarin.
Kalau kemarin belum berarti hari ini. Kenapa? Karena saat kita masih muda itu kita memiliki banyak kelebihan dibanding yang sudah lewat usianya. Termasuk saya ini sudah lewat usianya itu nggak punya kelebihan-kelebihan yang kalian miliki. Kalian memiliki unggul dalam mobilitas. Anak-anak muda belum menikah nggak akan diganduli oleh anak-anaknya. Yang punya balita, kalian-kalian yang memiliki balita pasti tahu gimana perbedaan mobilitas kalian sebelum dan sesudah memiliki balita. Nah, itu sebabnya ketika kalian masih muda, itu usahakan sekali kalian memanfaatkan usia kalian. Terus waktu kalian masih muda, kalian itu juga memiliki keunggulan dalam hal ide. Karena kalian masih muda, istilahnya spare part ini masih masih apa ya? Masih nggak rusak-rusak banget. Jadi karena istilahnya itu masih baru dan masih masih kinclong lah ya. Jadi ide-ide yang bisa kalian keluarkan itu brilian sekali. Nah, itu dimanfaatkan. Kemudian unggul dalam stok tenaga sudah jelas, unggul dalam stok waktu sudah jelas. Buat kalian yang memiliki keluarga misalnya, itu akan berbeda sekali waktu yang bisa kalian alokasikan untuk berkiprah ketimbang waktu kalian sudah memiliki keluarga, di mana waktu kalian itu akan terbagi-bagi. Mau nggak mau kalian memiliki berlapis-lapis tanggung jawab. Terus kemudian untuk kalian yang anak muda, kalian memiliki kelebihan. Beban hidup kalian itu relatif rendah. Nah, jadi ini nggak bisa dipungkiri lagi ya. Kalau orang sudah berkeluarga itu pasti beban hidupnya lebih 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 banyak karena ada beberapa tanggung jawab yang harus mereka emban. Seperti itu. Terus sekarang kalau kalian bertanya, "Oke, Kak, saya sudah semangat ini, sudah tahu, saya sudah ingin jadi pemuda pelopor. Terus dari mana memulainya?" Tadi sudah saya sebutkan, ada satu, dari kegelisahan. Dari kegelisahan. Jadi kalau misalnya kalian di desa kalian, kalian melihat, "Ya Allah, kok panen padi di sini kok anjlok harganya." Maka kalian mungkin membuat inovasi. Padi ini dijual bukan dalam bentuk padi, tapi mungkin membuat kreasi baru, inovasi makanan dari padi sehingga meningkatkan harga jual beras seperti itu misalnya. Itu misal contoh kalau kalian ingin bergerak, berkiprah dari kegelisahan. Kemudian ada juga kita itu bisa berkiprah dari dasar passion. Passion ini sama juga yang saya lakukan, di mana saya memiliki passion di bidang membuat atau mengkreasikan media belajar anak-anak. Di mana saya sangat sangat memiliki semangat dalam hal ini, dalam membuat gimana sih cara membuat media-media edukasi untuk anak yang menyenangkan. Nah, ini kemudian saya lanjutkan menjadi bidang kepeloporan saya di bidang pendidikan. Nah, itu dari passion. Kemudian yang ketiga, kalian bisa memulai untuk menjadi pemuda pelopor dari cita-cita. Jadi mungkin kalian seperti tadi, aku ingin hidupku itu bermanfaat. Yang kebermanfaatannya itu melebihi usiaku. Nah, dari cita-cita ini kalian akan termotivasi untuk berbuat kebaikan seperti itu. Nah, ini sedikit sharing tentang sektor pendidikan yang saya lakukan, yaitu mengkreasikan aneka media belajar anak-anak, di mana saya memiliki antara passion dan juga kegelisahan. Kalau sekarang itu kan teman-teman pasti sudah tahu semua kan, kalau anak-anak itu pasti rata-rata mengalami yang namanya kecanduan gadget. Selain itu, kecanduan gadget ini dampaknya nanti kan juga akan sangat berbahaya untuk tumbuh kembang anak. Nah, itu kegelisahannya. Kegelisahan ini kemudian bertemu dengan passion saya, di mana saya suka membuat media-media belajar. Nah, kemudian saya buatlah media belajar yang bisa mix and match. Jadi mempertemukan gimana sih caranya membuat media belajar yang menyenangkan, yang bisa apa ya, menarik hati anak dan sekaligus untuk menjauhkan anak-anak dari gadget dan muncullah buku edukasi ini. Terus sekarang teman-teman, adik-adik yang mungkin menonton live streaming-nya di YouTube dan di Facebook, mungkin kalian ada yang bertanya juga, apakah apakah hal tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah kepeloporan? Bisa. Jadi kepeloporan itu tidak sebatas dalam hal pergerakan. Misalnya kalian apa itu namanya, membuat gerakan seperti ini, membuat perkumpulan seperti ini. Nah, itu bisa dikatakan kepeloporan. Tetapi di bidang edukasi itu ada juga satu poin yang disebutkan bahwa kalian itu bisa memanfaatkan ide kalian. Kalau kalian bisa memiliki ide untuk sebuah sumbangsih terhadap pendidikan. Nah, itu bisa termasuk dalam kategori pelopor pendidikan juga. Seperti
yang saya lakukan di bidang edukasi ini. Kata-kata mutiara dari saya, maksimalkan ide dan kreativitasmu untuk memberi kebermanfaatan kepada semua. Jadi tenaga pemuda itu yang bisa dimanfaatkan, yang bisa kalian sumbangkan ke masyarakat itu nggak cuma tenaga kalian, nggak cuma pikiran kalian, tapi juga bentuk kreativitas kalian. Bisa jadi mungkin kalian memiliki ide yang sangat bagus untuk perkembangan atau untuk sebuah materi edukasi kepada anak-anak. Nah, ini untuk khusus bidang edukasi ya. Nah, kalian itu bisa membuat sesuatu, mengkreasikan sesuatu dan itu kalian sudah dikatakan sebagai pemuda pelopor. Dan kalian lanjutkan juga kegiatan sosial dari kegiatan tersebut. Seperti yang kami lakukan, saya bersama anak-anak muda di tempat saya itu membuat pelatihan-pelatihan pembuatan buku edukasi anak untuk ibu-ibu. Nah, jadi kalau mungkin ibu-ibu itu biasanya membelikan mainan untuk anak-anaknya itu menggunakan uang atau mungkin salah membelikan mainan anak-anaknya. Nah, kami datang untuk memberikan edukasi. Ini loh penyuluhan kalian, para ibu-ibu, para teman-teman itu bisa membuat mainan edukasi sendiri. Nah, seperti itu teman-teman, sekilas tentang pemuda pelopor, bagaimana menjadi pemuda pelopor, terus apa itu namanya, bagaimana memulainya, dari tadi itu bisa dari passion, ataupun kegelisahan, ataupun juga cita-cita, kalian bisa mulai dari mana saja, yang penting niatnya kalian adalah berbagi kebaikan. Kalau kalian sudah memiliki niat berbagi kebaikan, maka kalian pasti akan menemukan jalannya, seperti itu. Mbak Elvira, apakah dengar suara saya, Mbak Elvira? Iya, sudah dengar Mbak Banin. Waktunya masih ada atau sudah Masih habis? ada Oh, masih sekitar ada. 5 menit. Iya. Ada sekitar 5 menit. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Apalagi ya Mbak Elvira? Saya kira sudah cukup dulu materinya. Kita bisa lanjutkan mungkin 5 menit ini bisa dialokasikan ke tanya jawab saja seperti itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Banin. Materinya sangat luar biasa bahwa berangkat kita sebagai pemuda pelopor berangkatnya dari kegelisahan, passion, dan cita-cita ya. Temukan kegelisahan kalian apa nih yang harus diselesaikan, passionnya kalian sama cita-cita. Ngapunten, terima kasih banyak untuk Mas Muji dan Mbak Banin untuk jagung online-nya pada sore hari ini. Ada sekitar waktu sebelum kita menuju ke sesi tanya jawab. Ada Bu Susi di sini hadir menemani kita semua pada sore hari ini. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Susi, monggo untuk kami para pemuda-pemudi dikasih motivasi nih bagaimana untuk tetap semangat. Kados Bu Susi yang semangatnya nggak pernah habis. Monggo Bu Susi. Ya, alhamdulillah saya diberi waktu ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali pada pemuda-pemuda pelopor, anak-anakku semuanya yang ada di sini. Alhamdulillah kalian sudah hebat. Kalian sudah membentuk forum pemuda pelopor juga, sudah ada kegiatannya. Saya tersanjung rasanya, saya sebagai orang tua bisa mengantarkan anak-anakku seperti ini, mudah-mudahan kedepannya terus seperti ini. Jadi untuk kabupaten kota seperti yang disampaikan kepada narasumber tadi, teruskan untuk pemuda pelopor, kalian katanya Mbak Banin, kita sudah usia, sudah ini, tetapi dengan usia itu kita harus tetap untuk semangat. Nyemangatani apa? Bersemangat untuk mengantarkan adik-adik kita semuanya yang ada di kabupaten kota. Saya mohon untuk semua yang ada di pemuda pelopor yang ada di kabupaten kota untuk membimbing adik-adiknya di kabupatennya masing-masing agar supaya pemuda pelopor nantinya, kader-kader pemuda pelopornya muncullah nanti di kabupaten kota dan mudah-mudahan juga alhamdulillah setiap tahun kita harus bisa juara umum insya Allah. Amin. Jadi tadi narasumbernya hebat sekali, saya sampai tersanjung seperti ini Mbak Banin, Mas siapa itu sampai nangis saya. Hebat. Belum besok itu Mbak Tirta juga, Mbak Elvira. Saya hanya memberikan semangat saja, memberikan motivasi. Sudah ada yang kader-kadernya Bu Susi yang lain nantinya. Walaupun untuk yang di kabupaten itu Mas Pranoto
tadi sudah menjelaskan juga pariwisata, saya ada pariwisata apa tadi, saya ada beberapa pariwisata. Saya minta nantinya jangan itu kan di Blitar. Mudah-mudahan untuk nanti pemuda-pemuda pelopor yang lainnya diajaklah untuk supaya berkumpul di situ. Tidak tahu itu nanti bagaimana. Jadi nanti agar supaya pemuda-pemuda pelopor yang ada di kabupaten kota atau yang mewakili atau yang kemarin sudah ada susun sebagai pengurus, itu mudah-mudahan kita selalu kompak seperti itu. Dan juga mudah-mudahan untuk forum pemuda pelopor yang kemarin kalian sudah susun, saya sudah memberikan sudah membuat, alhamdulillah sudah nanti ke pimpinan, mudah-mudahan cepat selesai dan nanti akan dilantik oleh Pak Kadis, mudah-mudahan seperti itu, dan pemuda-pemuda pelopor nanti yang sudah eksis ini teruskan, lanjutkan. Seperti itu harapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Susi untuk waktunya. Ya, Terima kasih kita semua. Oke, teman-teman, para pemuda-pemudi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, kita masih ada waktu 15 menit untuk sesi pertanyaan. Bisa melakukan pertanyaan kepada pemateri pertama atau pemateri kedua. Untuk waktu dan tempatnya, silakan untuk teman-teman, adik-adik, rekan-rekan yang ingin bertanya. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan penanya, izin bertanya Bu Susi, bagaimana kira-kira persiapan Pemuda Pelopor 2021 ini, apa saja persiapan dari Dinas untuk persiapan Pemuda Pelopor ini? Terima kasih Bu Susi. Siap, terima kasih. Alhamdulillah. Saya kepingin tadi menyampaikan sedikit kalau memang ada waktu. Jadi kita sudah siap. Kita sudah siap. Alhamdulillah untuk Pemuda Pelopor. Suratnya dari Kemenpora sudah juga ke Dispora juga. Jadi untuk kita siap, jadi untuk kabupaten kota sudah mulai pendaftaran, silahkan mengajukan proposal ke provinsi. Setelah mengajukan proposal, ini tanya juga bagaimana Bu Susi kalau misalnya kita tidak ada seleksi seperti itu. Silahkan dari kabupaten kota menunjuk saja daripada pemuda-pemuda pelopor memang yang ada di sana. Kalau tidak ada anggaran, cukup untuk merekomendasi aja, merekomendasi anak itu. Jadi nanti dibuatkan rekomendasi bahwa si anak ini pemuda pelopor dari kabupaten ini itu terbaik di kabupaten ini. Sudah tidak ada masalah seperti itu. Kan banyak yang tanya anggaran, tidak usah dipermasalahkan seperti itu. Alhamdulillah juga untuk pemuda pelopor tahun ini, kebetulan kami kemarin juga ada webinar dengan ASDEP, pengembangan pemuda, bahwa untuk pemuda pelopor tahun 2021 itu tidak seperti tahun yang kemarin, tetapi sudah harus, maksudnya itu tahun 2020 itu kan hanya daring ya, tapi untuk 2021 itu sudah silakan nantinya fact finding itu kita lapangan langsung. Jadi untuk fact finding nasional, provinsi atau nasional itu nanti langsung ke lapangan. Seperti itu sudah ada izin juga dari Kemenpora, boleh seperti itu, asalkan kita juga tetap untuk protokol kesehatannya, protokol yang seperti itu. Jadi untuk pemuda pelopor, ayo kita semangat lagi, tetap semangat lagi bahwa untuk tahun ini pemuda pelopor adalah pemuda pelopor yang seperti tahun-tahun yang kemarinnya itu. Jadi kita seperti kemarin daring, kita insya Allah mudah-mudahan wawancara seperti itu. Terus adanya fact finding seperti itu. Jadi tanggal 5 Juni itu kita nanti ada wawancara, Mbak. Tanggal 5 Juni kita wawancara, terus tanggal 21 sampai 25 Juni kita fact finding. Ya. Jadi untuk pemuda-pemuda pelopor yang ada di kabupaten kota, minta tolong sekali lagi, untuk provinsi sudah siap, kita sudah menerima, monggo untuk proposal-proposalnya. Ada yang tanya, Bu Susi, kalau kita untuk kabupaten, itu misalnya ikut satu aja bagaimana?
silakan boleh. Saya ikut 10 boleh. Saya lebih senang seperti itu karena kita akan pemuda pelopor yang ada di daerah itu kan banyak sekali memang. Seperti itu. Jadi kita itu nanti juga enak kalau misalnya oh ini loh ini banyak pilihan itu tambah senang saya tuh. Tambah senang seperti itu. Jadi tolong untuk yang di kabupaten kota teman-teman yang tadi itu Mbak Banin siapapun Mbak Salis terus pokoknya semuanya tolong anak-anak ini difasilitasi lah, artinya difasilitasi itu dibantu. Bagaimana sih kan kalian sudah pernah tahu di provinsi bagaimana nasionalnya itu bagaimana seperti itu. Kalau misalnya nanti kurang jelas silahkan tanya ke saya. Silahkan tanya ke saya. Yang jelas bahwa pemuda pelopor tahun 2021 ini adalah nantinya seperti tahun-tahun yang kemarin. Seperti itu sudah ada izin ya itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Jadi alhamdulillah insya Allah tahun ini diadakan luring ya Bu Susi ya. Siap. Daring seperti tahun kemarin ini untuk interview. Oh alhamdulillah. Ya. Ini ada Mbak Tirta izin bertanya. Silakan Mbak Tirta bertanya sendiri saja. Boleh diaktifkan mode suaranya. Oh iya, terima kasih teman-teman sekalian. Mbak Elvira ini. Kita di belakang layar, Mbak. Ya udah, sekarang di depan layar nih. Terima kasih Bunda Susi sudah hadir. Masya Allah ya, tadi senang sekali bisa hadirnya Bunda Susi yang menginspirasi kita semua yang menjadi ibu dari seluruh pemuda pelopor di Jawa Timur. Dan mungkin karena ini dilihat oleh seluruh Indonesia ya Bu ya, anak-anak pemuda-pemudi yang juga masih alfa dengan pemuda pelopor, mungkin bisa diceritakan Bunda Susi, pengalaman Bunda Susi atau tantangan yang Bunda Susi hadapi ketika membersamai pemuda pelopor, supaya bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk bisa termotivasi. Saya juga mau nih pengen jadi pemuda pelopor. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Mbak Tirta. Ya, suka duka memang ada ya. Ini saya sudah stres kayak seperti ini nih. Stresnya karena proposal belum ada. Tetapi saya yakin nanti setelah biasanya sedikit kurang 1 minggu itu sudah ramai seperti ini. Ini rasanya Bunda itu sudah pusing gitu rasanya ya. Pusingnya karena apa? Seneng bahwa proposal itu sudah numpuk, saya tidak bisa tidur saya Mbak Tirta. Ya, seperti itu. Jadi saya bangga sekali dengan anak-anak ini bahwa pemuda suka dukanya tadi itu stres, ya kadang senep seperti itu. Karena apa? Karena padahal itu ya Mbak Tita, kita sudah memberikan syarat-syaratnya bagaimana, tapi kenapa kok tidak seperti itu gitu loh lah. Saya mohon nantinya itu dari Mbak Tirta, dari semuanya itu anak-anak tolonglah diberitahu lah. Seperti ini ada pendahuluan, sudah ada ini kan seperti itu. Nah, tolong nanti ini supaya enggak stres lagi Bunda ya, sudah dikasihkan ke provinsi itu harus saya mohon dengan hormat itu sudah harus ada pendahuluan, ada ini. Itu tidak seperti kemarin. Nah, itu pusing, apalagi inilah. Stresnya lagi gini. Setelah kemarin itu ada fact finding, kurang 2 hari itu surat dari kementerian. Nah, itu yang saya bingung. 2 hari baru kementerian, Bun, ini ada surat lah. Ini kasihan juga sama peserta kan seperti itu. Nah, tapi saya harus memotivasi pemuda pelopor, memotivasi peserta. Walaupun saya pusing-pusing seperti ini, tanya nanti yang juara-juara kemarin itu bagaimana Bunda Susi sampai sore sampai malam, sampai kadang-kadang itu ya Allah. Namanya proposal itu sampai saya buka lagi Mbak Tirta. Karena apa? Karena ya tadi itu kurang stres lagi sampai malam seperti itu. Tapi saya senang, saya salut dengan anak-anak pemuda pelopor. Karena apa? Pemuda pelopor yang Jawa Timur itu hebat-hebat anaknya. Amin. Hebat. Karena apa? Karena begitu diberitahu langsung dia tanggap. Begitu dikasih oke, Bun. Itu saya senang. Saya senang sampai sekarang ini saya sudah senang wah ini habis ini saya nanti fact finding ke kabupaten kota. Suka dukanya seperti itu, seperti contoh ya, nanti ke Pacitan. Ya Allah, tempatnya itu jauh sampai Bunda kemarin itu mau aduh, rasanya itu sudah bagaimana ya, ke jurang kan seperti itu. Terus ke Bondowoso juga seperti itu. Itu suka dukanya, tapi senang, menangis, gembira, tertawa seperti itu. Itu suka dukanya.
saya selaku seksi pengembangan yang mana sama anak-anakku sekalian, setiap ada pemuda pelopor saya selalu berdoa agar supaya Jawa Timur itu tetap menjadi juara. Itu harapan saya. Seperti itu Mbak Tita. Kalau misalnya saya Mbak Tita, bagaimana memotivasi, bagaimana Bunda, apalagi nanti yang nasional. Sudah besok nasional itu buengong apalagi daring. Dek, tolong ya, ini waduh stres lagi saya ini seperti itu. Tapi anak-anak hebat. Saya terima kasih kepada kabupaten kota yang mana di kabupaten kota itu semua pimpinan pejabatnya peduli sekali dengan anak-anak pemuda pelopor. Sekali lagi saya terima kasih, banyak saya dibantu oleh kabupaten kota. Tanpa kabupaten kota, tanpa dispora kabupaten kota, kita juga tidak seperti ini. Tidak bisa seperti ini. Itu harapan saya. Sekali lagi, saya terima kasih kepada kabupaten kota. Terus ya, satu lagi, Mbak Tirta minta tolong, Nganjuk. Jangan absen ya, Nganjuk. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin, masih ada 2 penanya ini dari Mbak Muza sama Mas Pranoto. Ini Mas Pranoto ke materi ikut bertanya. Mohon maaf, Mbak aku ya. Enggak. Gini, mohon izin saya masuk. Ini yang bertanya teman-teman yang melihat live Facebook saya. Jadi ini dari teman pemuda Blitar menanyakan kepada, kalau saya nanti saya japri nih, Mbak Banin aja nih WA-nya. Ya, bagaimana cara mendapatkan atau tip-tip biar bisa mendapatkan dan di ACC dari program Kemenkraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi, Ekraf ya, dari Ekraf. Monggo Mbak Bani nanti tip-tipnya bagaimana nanti bisa disampaikan atau ada tulisan-tulisan bisa dikirim ke saya. Ini ada WA dari teman atas nama Pemuda Blitar, Mas Wahyu dari mana ini? Blitar Selatan ya. Terima kasih Mas Wahyu di Facebook. Oh, oke. Ini saya jawab sekilas di sini ya Mas Muji. Iya. Boleh Mbak. Mbak Muza tunggu dulu ya Mbak Muza, bentar. Jadi untuk program BIP Kemenparekraf itu pertama-tama kalian harus memastikan dulu apakah sektor usaha kalian itu masuk dalam sektor ekonomi kreatif. Nah, ini biasanya banyak sekali yang orang-orang itu ternyata memaksakan. Ternyata usahanya nggak masuk dalam sektor ekonomi kreatif, tapi diikutkan ke dalam program BIP Kemenparekraf. Nah, jadi pertama, pastikan apakah masuk ke dalam 16 sektor ekonomi kreatif. Kalau masuk, kemudian kita lanjut kedua. Yang jelas, kalian harus memiliki semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi dalam semua kurasi BIP itu pasti butuh yang namanya legalitas usaha. Legalitas usaha kalian bisa UD, bisa CV, bisa PT, macam-macam, itu semua harus dipenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah membuat proposal yang menarik. Nah, ini yang gampang-gampang susah ya. Membuat proposal yang menarik. Kalian intinya begini, kalau usaha kalian itu memiliki peluang untuk berkembang dan memiliki peluang untuk bermanfaat kepada lingkungan dan masih dalam payung ekonomi kreatif, maka itu kemungkinan besar usaha apa itu namanya proposal kalian akan diterima. Menurut saya itu sih. Jadi legalitas usaha banyak sekali yang jatuh di sini sepertinya. Legalitas usaha sama pemberkasannya. Pemberkasannya itu ada banyak banget. Kalian harus mengumpulkan proposal. Proposal itu nggak hanya proposal usaha saja. Ada studi kelayakan bisnis dan itu mau nggak mau kalian juga harus membuat. Terus mungkin rencana jangka panjang, terus cash flow macam-macam itu semua syarat-syarat yang diberikan atau di dalam juknis biasanya ada, yaitu harus dipenuhi semuanya. Kalau sudah semuanya, nanti insya Allah bisa. Kalau masih belum paham, bisa tonton penjelasan saya sepanjang hampir setengah jam di YouTube channel Ipus Channel. Begitu, terima kasih. Terima kasih Mbak. Nanti konten YouTube-nya atau link YouTube-nya bisa dikirim ke kami, bisa kami share ke pemuda-pemuda Blitar yang ingin proses BIP atau dari program Craft seperti itu. Terima kasih Mbak Banin. Ya, sama-sama Mas Muji. Oke, terima kasih untuk Mbak Banin sama Mas Muji. Silakan Mbak Muza yang setia menanti. Baik, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya terima kasih perdana ya diskusi di Pemuda Pelopor Jatim. Saya merasa bangga berada di circle yang produktif. Sebenarnya sangat kenal Mbak Elvira, kemarin nggak ikut ya, jadi baru pertama kali ketemu. Ada Mbak Tirta, Mbak Salis Dabanin, ya Masya Allah. Dan gak nyangka di forum ini akan diikuti Bunda kita yang sangat Alhamdulillah ketemu semua. Ternyata ini ke pemuda. Mungkin ini sebasis laporan sekaligus minta petunjuk dan kemudian pertanyaan ya. Jadi digabung aja ya Bun ya. Alhamdulillah Kabupaten Sampang Bun sudah melakukan seleksi dan kita memiliki 13 kandidat Bun, meskipun 13-nya kami kirim bersama-sama karena kami sepakat bukan soal mengejar peringkat dan posisi Bun, tapi bagaimana pembelajaran teman-teman dan teman-teman merasa bahwa lingkungan pemuda pelopor adalah lingkungan yang sangat produktif. Dan alhamdulillah semua bidang terisi Bun, cuma satu bidang di inovasi teknologi ternyata kami masih kesulitan dan ini masih mencari dan terus akan terus mencari saya dengan teman-teman di kabupaten. Dan alhamdulillah kemarin di launching sekaligus direspon baik oleh skala bidang termasuk Bapak Bupati, Bapak Sekda, dan kebetulan Pak Irwan dan Pak Joko yang ngisi talk show-nya. Nah, sehingga mungkin karena cukup viral di Sampang, akhirnya Muza mendapatkan japri di Pamekasan dan Bangkalan, Bun ya. Apakah FPP ada di Bangkalan? Ini cukup sangat kesulitan, Bun. Saya harus pergi dan masuk kemana? Karena jujur, saya punya kandidat dan punya teman yang juga aktif di bidang pendidikan dan berafirmasi ke Pustakawan Bergerak dan Narasi TV, dan kebetulan itu kuliah di Jakarta Bun, tapi sekarang pulang ke Pamekasan. Jadi memang proyeknya sudah dilakukan sustainable dulu dan sekarang dapat dana hibah dari semua murid, semua guru yang digagas oleh saudaranya Najwa Shihab, namanya Najela. Hari ini beliau tidak berangkat Bun di Pamekasan dengan beberapa sektor alasan Bun, karena permasalahan diaspora di Pamekasan yang cukup sangat tertutup akan hal ini Bun, akan pemuda pelopor. Jadi mungkin Bunda Susi minta petunjuk ya nanti, dan kemarin juga dari Bangkalan juga tanya dan saya sampai sekarang belum menemukan kandidatnya. Cuma banyak anak muda yang mulai antusias Bun di Bangkalan dan Pamekasan karena memang dari dulu tidak pernah ngirim Bun. Yang ngirim cuma Sampang dan dan Sumeneb. Harapan saya dengan teman-teman Bun memang bagaimana sih ke depan pemuda pelopor kalau di Madura khususnya Bun ya, dan secara general adalah Jatim, kami semuanya sepakat untuk tidak melihat bagaimana pemuda pelopor hanya ajang seleksi dan peraihan pemenangan 1, 2, dan 3, tapi harapan kami Bun memang bagaimana anak-anak muda mulai terbuka dan mulai empati dan merawat gerakan dari basis desa ke desa Bun, meskipun skupnya masih sangat kecil. Kami menemukan 13 kandidat ini Bun ya. Memang secara notabene gerakan oke lah, tidak minimal 1 tahun, tapi paling tidak ini adalah bibit Bun, dan kami meyakini besok dan lusa ketika ketemu Mbak Tirta, Mbak Elvira, Mbak Salis, Mas Muji tentunya ya, mereka akan memiliki semangat yang luar biasa bahwa ternyata pemuda pelopor ini di Jatim sangat luar biasa, dan kami memaknai itu. Dan mungkin itu sih Bun laporan dari Moza, dan mungkin Moza minta petunjuk ya bagaimana caranya di Bangkalan dan Pamekasan ini menjadi satu terbuka lah paling tidak ya Bun, karena memang secara kepemudaan memang sudah masuk Bu, komunikasi baik ke saya dan ke kawan-kawan yang lain gitu Bun. Tapi kemarin aja di Pamekasan saya masukin Bun tidak pakai label Pamekasan ya Bun ya, karena memang Bu Mary sangat tertutup. Ya nggak mau lah pemuda pelopor Pamekasan ngapain masuk ke Sampang. Maksud saya adalah biar ini untuk Jatim, tidak untuk Sampang saja maksud saya Bun. Iya, jadi kenapa saya masukin dia secara nama komunitasnya, karena nama komunitasnya adalah Compo Literasi. Alhamdulillah Bunda Mary tidak tahu soal ini Bun. Akhirnya dia mempunyai pandangan ketika ketemu Pak Irwan dan Pak Joko, oke, kalau begitu saya tahun depan Mbak bisa ikut gitu. Dan saya rasa ini adalah open mind yang sudah mulai terbuka Bun, hanya perlu mungkin kolaborasi dari instansi-instansi lah ya Bun, artinya holder sesama disporanya mungkin akan, atau paling tidak kalau bahasa hukumnya adalah somasi mungkin ya, teguran atau apa kali ya Bun ya, karena memang basis memang ya secara regulasi benar sih Bun. Itu mungkin saja Bun yang bisa Muza sampaikan. Kemudian selama ini Muza mengalami kesulitan Bun dengan teman-teman. Kesulitannya adalah minimal memang di pemuda pelopor berbeda ya Kak ya dengan pemuda-pemuda yang lain, baik di Duta Pemuda, PPM, Purnakarya dan semacamnya, Paskib apalagi. Karena pemuda pelopor minimal
proyek berkelanjutan adalah 1 tahun gitu ya. Bagaimana ketika teman-teman punya empati dan respect, hanya dia tidak melakukan proyek yang diinisiasi ya selama 1 tahun, saya rasa itu sudah pelopor, karena meskipun dia masih ngekor ke orang gitu. Makanya kami akan terus merawat kandidat-kandidat atau pemuda-pemuda pelopor yang memang notabene Bun masih belum bisa nih bikin proyek sendiri, cuma ngekor ke orang. Itu kami ini gitu. Ya, mungkin itu saja Bun. Saya terima kasih banyak waktunya. Mbak Elvira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab sedikit ya. Waktunya lama tak ini? Masih ada 5 menit, Bunda. Siap. Terima kasih Mbak Moza. Ini sudah teman-teman sudah merangkul daripada kabupaten kota. Memang Pamekasan sama Bangkalan itu sampai sekarang, sampai hari ini belum mengikuti. Untuk Jawa Timur sendiri yang mengikuti pemuda pelopor itu baru 28 kabupaten kota. Saya tidak bisa menyebutkan di sini siapa saja, tidak usah seperti itu. Yang penting saya berusaha untuk memberikan arahan, saya telepon, ayo Bapak, ayo Ibu, seperti itu, agar supaya mengikuti pemuda pelopor. Memang di kabupaten kota itu, kita kalau mau koordinasi dengan pimpinan, itu belum 1 tahun pimpinan itu ganti. Belum 1 tahun, Bu, ternyata ganti, itu yang saya susah, sulit. Karena apa? Karena pemuda pelopor itu memang tidak seperti yang dikatakan Mbak Mosa itu penghargaannya ini tidak seperti itu. Nah, seperti pemuda pelopor itu bukan sulit sebetulnya, tapi memang prosesnya itu seperti itu, prosesnya itu gampang-gampang susah, karena itu hampir pemuda pelopor itu hampir sedikit lagi itu kewirausahaan, kan hampir sama dengan kewirausahaan, tapi tidak sama seperti itu. Kenapa kok harus 1 tahun? Itu memang ada pedomannya di pusat. Nah, anak-anak itu harus 1 tahun itu harus sudah menjadi pemuda pelopor. Kalau hanya 3 bulan kan belum, itu kan masih istilahnya kalau orang Jawa masih untup-untup belum ya. Tapi pemuda pelopor itu harus memang itu ada kepemimpinan, karena ada beberapa ini ya, harus mempunyai kreativitas, terus keuletannya, dampak lain yang dampak itu. Nah, justru yang untuk 1 tahun itu nanti akan ke sana, dampak daripada masyarakat itu yang menjadikan pemuda pelopor itu. Jadi dampak ke masyarakat. Tapi kalau memang masih 3 bulan belum lah dikatakan pemuda pelopor. Itu memang sudah ada syarat-syaratnya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin syarat-syarat atau itu nanti bisa membaca di pedoman pelaksanaan pemuda pelopor tahun 2021. Itu bagaimana? Terus untuk yang kabupaten yang lain, Mbak Mosa, saya terima kasih. Sebetulnya kita harus fair aja ke kabupaten kota bahwa kalau misalnya kabupaten ini untuk menimba ilmu di sini, silakan. Kita kan bukan untuk kabupaten, tapi untuk Jawa Timur. Sekali lagi, saya untuk Jawa Timur. Saya terima kasih kalau Mbak Mosa memberikan arahan kepada, bukan arahan ya, artinya itu yang Kabupaten Bangkalan ke Mbak Mosa, itu saya senang. Nanti Blitar juga seperti itu, Blitar untuk memberikan kemana seperti itu. Jadi kabupaten-kabupaten yang belum dari 38 kabupaten itu, yang sudah mengikuti itu 28 kabupaten. Saya minta nantinya kabupaten yang lainnya itu. Untuk Pamekasan Mbak Mosa itu kemarin itu kepala bidangnya ke tempat kita, dia juga baru, jadi saya membeberkan sampai lama ke tempat saya, Bun kok ini bingung saya ini. Jangan bingung Bapak, nanti insya Allah ini ada pemuda, ada forum pemuda pelopor, itu nanti akan anak-anak itu ke sana semuanya seperti itu. Jadi Mbak Mosa, saya terima kasih banyak dibantu untuk Pamekasan dan Bangkalan. Saya mohon untuk Bangkalan, saya tolong diberi, kalau memang ada diberi nomor teleponnya, karena sulit memang. Bangkalan saya sulit, teleponnya itu enggak bisa ditelepon, enggak bisa ini gitu loh. Saya itu kesulitan untuk yang di Bangkalan. Mungkin yang lainnya mungkin saya insya Allah bisa seperti itu. Jadi ngomong seperti ini, Bangkalan mungkin ada yang melihat, minta tolong nanti ke saya dikasih nomor teleponnya seperti itu. Ya, itu ya. Mbak Mosa? Halo, Mbak Mosa? Jawaban saya seperti itu. Terima kasih banyak Bunda, sehat selalu. Ya, terima kasih ya Mbak Mosa sudah memberikan pengantar, sudah memberikan, membantu untuk anak-anak yang ada di kabupaten kota seperti itu. Tanpa semuanya saya tidak akan seperti ini Bunda. Bunda sendiri gitu enggak mampu. Apalagi kalau misalnya ada yang telepon, Bun minta tolong saya, pemuda pelopor itu bagaimana? Ya itu kemarin ada kabupaten-kabupaten yang lain tuh sampai saya 3 jam. Kok gitu ya Bun ya, kadang gitu, enggak apa-apa Pak, kita bantu nanti.
kita bantu, saya bilang itu. Seperti contoh aja proposal. Ini proposalnya bagaimana? Saya bilang, sudahlah yang penting membuat proposal, nanti kita akan mengarahkan. Saya bilang, yang penting anak-anak itu, yang pemuda-pemuda pelopor itu sudah bermunculan. Seperti Mbak Mosa tadi, Bunda, ini anak-anak nanti dimotivasi. Ini paling tidak tim juri itu nanti pun juga akan memberikan masukan-masukan. Nanti tahun ini kamu harus seperti ini, tahun ini itu seperti itu. Jadi kita anak-anak wawancara itu bukan sekedar oh kamu gini saya coret, tidak. Saya nanti harapan saya itu bahwa untuk tim juri semuanya itu akan memberikan masukan-masukan kepada pemuda-pemuda pelopor yang nanti bisa tahun depan bisa ikut lagi seperti itu. Akan saya bantu, apapun saya bantu. Saya juga minta bantuan kepada pemuda-pemuda pelopor yang sudah hebat-hebat ini. Ya, itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Mosa. Terima kasih, Mbak Mosa. Sehat selalu. Sehat selalu ya, Mbak Mosa. Siap. Ibu. Ya, Mbak Elvira. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Susi sudah membersamai kita pada sore hari ini untuk materinya, untuk sharingnya. Itu tadi semuanya. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman, rekan-rekan dari Pemuda Pelopor Jawa Timur. Jangan lupa, ini kita masih buka pendaftaran ya untuk Pemuda Pelopor Jawa Timur 2021. Silakan menghubungi kota dan kabupaten terdekat dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian jangan lupa follow Instagram kita ya supaya lebih tahu informasi dari Pemuda Pelopor itu apa, Forum Pemuda Pelopor itu apa. IG kita di Forum Pemuda Pelopor Jawa Timur. Ada masing-masing setiap kabupaten juga memiliki seperti Forum Pemuda Pelopor Blitar, ada juga dari Sampang, Forum Pemuda Pelopor Sampang. Oke, terima kasih untuk semuanya untuk partisipasinya. Mari bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bincang sore, jagong sore kita, jagong online sore kita pada hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita berdoa Al-Fatihah untuk Jawa Timur selalu sehat, kuat, hebat. Amin. Sebelum kita akhiri, kita berdoa Al-Fatihah. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Ada sesi foto bersama. Monggo Rizal dibikin foto bersamanya. Mohon maaf kamera saya tidak bisa, jadi banner saja ya. Mas Camar. Mohon diaktifkan untuk videonya. Kamu usah di luar ya. Mbak Mosa. Oke. Sudah, alhamdulillah sudah. Terima kasih untuk yang meninggalkan forum, bisa untuk meninggalkan forum. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Mas Camar Bunda semuanya. Terima kasih Bunda, Mbak Banin, Mbak Salis, Mbak Tirta, terutama Mas Admin, Mas Rizal. Yes. Ya. Terima kasih Admin. Ya, Mas Rizal sukses di semua, belakang sehat layar semua, terus. sukses, barokah. Semangat. Terima kasih. Semangat. Mohon izin keluar. Bunda, Assalamualaikum. izin Bunda untuk forum berikutnya. Mohon hadir juga ya Bunda. Insya Allah, insya Allah. Ya, terima kasih. Ya. Izin live dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. Malam.